Banget ya kasusnya Heni Sagara itu. Hmm, itu kan Kak Fitri itu juga itu. Itu kayaknya ada nyerempet-nyerempet kasus NN juga itu. Mungkin ya. Tapi nggak tinggi juga lah, nggak terlalu heboh juga sih. Ya, kalau dibilang heboh, yang penting media menyuarakan terus. Kalau nggak menyuarakan ya, Itu kan waktu kejadian NN nyerang-nyerang si Dokter Reza itu kan, tanggal-tanggal itu. Ada juga fakta kan, ada juga fakta Dokter O itu kan di persidangan NN ini temuan fakta bahwa Dokter O itu menghasut Nikita Mirzani untuk menyerang Dokter Reza Gladys dengan mengatakan apa itu apa sih apa bahasa intinya ada genderang perang gitu kan chattingan Dokter O kepada NN lalu NN menjawab dengan mana aib si cum tuh itu kan di bulan Oktober tuh kejadiannya tuh nggak jauh-jauh hari. Nah di momen-momen itu juga si O ini nyerang juga rupanya si Ibu HS. Jadi makanya sebenarnya kayaknya ada benang merahnya rupanya kelihatan O ini sebenarnya persaingan bisnis gak sehat lah. Intinya gitu Mr. Z rupanya. Faktanya dia dilaporkan di Oktober 2024 loh. Sebelum DRG melaporkan loh Ibu HS terkait pencemaran nama. Di situ kan Dr. O sudah nyerang dokter siapa? Ibu HS. Lalu satu bulan apa? Satu bulan berikutnya giliran DRG ngelaporin NN. Nah, ada benang merahnya. Dokter O ini menghasut NN dengan memberikan informasi yang aku bilang tadi kepada NN bahwa chattingan apa komentarnya DRG di mana ya di mana gitu di screenshot sama Dokter O dikirimkan ke NN. Ini maksudnya apa? Mau genderang perang gitulah ya, ada bahasa genderang perangnya gitu loh. Dijawab NN kan? Mana aibnya si Cung tuh? Itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober loh. Nah, di bulan kejadiannya makanya Dokter O juga di Ibu HS Dokter O juga. Ya, makanya sekarang kalau kasusnya ada benang merahnya gitu loh. iya, Memang iya. kayak persaingan bisnis nggak sehat lah Dokter O. Makanya Dokter O tuh nggak butuh duit. Dalam dia menyerang Ibu HS apa untungnya dia? Mana ada untung dia nggak dapat duit. Tapi keuntungan lain dia dapat kalau misalnya perusahaan itu jatuh hancur mungkin dia omsetnya bisa naik mungkin persaingan bisnis nggak sehat begitu juga di Dokter Reza Gladys dia nggak butuh duit 4M nggak butuh dia tapi yang diincarnya orang tuh jatuh mungkin makanya ada benang merahnya Mister Z menarik juga Iya, iya, memang sih iya, gimana lanjut Mister Z iya. Ya, ini kan di awal karena tidak diawali dengan pemerasan itu ya. Tidak ada dari situ, cuman dia menggunakan orang lain untuk menjatuhkan itu. Raffi mau dengar? Bang Raffi mau dengar? Ini coba disapa nih ada Bu Yidan. Bu Helen. Ada juga Zidan. Halo Zidan. Zidan. Halo Zidan. Nah, ini apa namanya Bang Dedi ini dari Febiola ini. Buzzer yang dilaporkan Bu HS itu bayaran juragan. Pakai tangan kakaknya. Nah, ini. Saya belum ya saya sudah WA tapi dibilang jangan dulu Mr. Z bilangnya gitu. Saya sudah mau angkat. Saya sudah mau angkat tapi jangan dulu Mr. Z gitu. Itu kan yang iya. yang Bu Fitri jadi saksi toh? Iya. Ya, Ibu Fitri ikut campur di situ kok membantu. Iya. Oh iya. Jangan diangkat ya dulu ya. Jangan
ini dulu Mr. Z, tuntaskan dulu ini Mr. Z gitu. Dan Bu Menteri itu kan pernah juga ke sini. Ini biar Iya. nanti diangkat, nanti karena ini biar tuntas dulu. Kita luruskan dulu yang ini Oh dulu, iya. biar nggak numpuk-numpuk Oh iya. Betul. gitu. Bang Raffi sudah ada belum? Tapi tadi juga sudah kita bahas ya, Bang Dedi ya, terkait dengan pernyataan ini ya, pernyataan yang Bang Dedi sebut tadi ya. Memang sudah Betul. menyimpang. Jadi kalau diluruskan itu ya Aja diputar lagi. Hah? Putar aja Mr. Z, mungkin banyak yang baru naik, baru masuk Komal ini, mungkin biar mereka nonton semua pernyataannya itu. Oke lah. Itu mungkin dia nonton itu, putar aja. Oke, saya putar. Maksudku tuh Bang Raffi. Komentari sama Mr. Z. Nah, sudah itu nanti anu lagi biar ini. Ya. Aku tuh cuman ketawa aja. Apakah nanti itu akan menjadi sebuah blunder ketika nanti hal tersebut tidak memberikan rasa keadilan terhadap Nikita Mirzani, Bang? Oke, berarti ini ada dua dua pertanyaan ya. Yang pertama-tama saya ingin jawab begini ya, kepada kami dia. Satu, bahwa kalau ditanyakan apakah itu sudah tepat langkah hukumnya, kalau menurut kami ya, bahwa itu sangat tepat dengan alasan bahwa memang putusan di pengadilan negeri ini sebenarnya itu sudah berawal bahwa putusan itu kalau menurut kami ya berdasarkan dengan fakta-fakta di persidangan bahwa memang seharusnya putusan itu harus dibatalkan atau batal demi hukum ya. Kenapa demikian? Karena ini kan putusan tidak harus serta-merta batal. Karena kalau putusan pengadilan itu kan harus diputuskan, harus dibatalkan oleh putusan pengadilan yang ada di atasnya. Dengan alasan bahwa berdasarkan fakta persidangan itu, ini luar biasa lihat. Satu yang paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat atau penegak hukum lainnya, bahwa objek dalam perkara ini itu diduga keras bahwa itu adalah bagian daripada tindak pidana. Ya, bagian daripada tindak pidana. Ini berdasarkan fakta persidangan ya. Apa itu? Skincare yang bermasalah. Ya. Dan diduga adalah ilegal. Kalau ilegal berarti dengan tindak pidana. Apa bukti-buktinya? Ketika orang bertanya apa bukti-buktinya, satu, itu ada jelas, ada liris dari BPOM bahwa objek perkara ini, ya, kasus kita ini adalah skincare tidak memiliki izin edar. Itu satu. Kemudian oleh dokter itu ada bukti lab ya bahwa di mana skincare ini juga yang menjadi objek dalam perkara kita ini adalah mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Ya, dan itu sudah disampaikan di pengadilan. Sudah disampaikan, hakim harus tahu itu. Dan ketiga, itu ada laporan polisi. Sebelum kita dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya, itu ada laporan polisi di Mabes Polri. Ya kan? Ya, seharusnya hakim ini paham bahwa ini resikonya ketika kita nanti diputus bersalah ini, artinya apa? Putusan itu bisa dinyatakan cacat yuridis. Karena kenapa? Karena ini seakan-akan putusan ini melindungi satu kejahatan. Ya. Nah, ketika putusan seperti ini kan risiko sebenarnya hakim ya. Ada sanksi kode etik di sana. Bahkan dia bisa dilaporkan ke polisi. Ya, itu ada tindak pidana di situ. Ya. Dan ketiga, kan potensi digugat. Ya, digugat secara perdata. Itu. Nah, persoalannya itu. Ya, pertanyaan seriusnya, kenapa kok hakim ini sampai harus memutus ini perkara ini? Ya kan? Bahwa kita bersalah sementara objeknya adalah
berpotensi bahwa itu adalah tindak pidana atau Bosan saya itu siapa? Dedi. Kita, Halo, saya halo. minta tanggapan netizen aja. Bang Syahri gimana? Bisa nangkap? Ada yang boleh tanggapi tak? Ya. Ya, jadi temanku tuh gini, ada temanku cerita ya, dia punya bos, bisnisnya itu terima gade-gadean gitu, siapa yang butuh duit naruh sertifikat. Lah, tapi di perjanjian itu ada tulisan kalau tidak mampu bayar berapa bulan berturut-turut, rumah itu jadi milik rentenir dan sekaligus bikin surat perjanjian jual beli. Nah, jadi otomatis semua orang yang nggak bisa bayar sama dia, rumahnya jadi milik dia. Betul, betul. Nah, itu ada orang cerita, temanku Cuman- bilang bosnya cuman tajir melintir. Aku bilang, bosmu tajir melintir, bisnis apa? Bisnisnya begitu. Ruko pun gitu, ada orang butuh duit nih. Nih saya gade ruko nih, sertifikatnya pinjemin dulu sekian. Ada perjanjian di situ, dalam berapa bulan tidak bisa bayar itu jadi miliknya dia. Iya. Nah, itu makanya aku tanya riwayatnya seperti apa. Kalau seperti itu perjanjiannya, makanya kita harus tahu. Misalnya itu tadi, ini sertifikat jaminkan. Kalau tidak bisa bayar, sertifikat ini menjadi milik ini misalnya gitu ya. Nah, itu untuk menjadikan perpindahan dari sini ke rentenir itu kan ada proses. Ada prosesnya seperti apa? Apakah bentuknya akta jual beli ataukah hanya surat pernyataan utang atau apa itu ada semua ada prosesnya. Nah, Mas ini harus tahu prosesnya seperti apa. Kalau prosesnya itu bapaknya tahu semua itu maksudnya iya tanda tangani, iya semua lah. Berarti memang bapaknya itu tidak ada niat untuk memberikan bagian harta orang tuanya kepada anaknya. Paham kan? Paham kan? Jadi bapaknya ini sendiri sudah tidak punya niat untuk memberikan bagian hartanya kepada anaknya. Di situ dia. Jangankan mau niat, kita di kelurahan aja, di kepala desa aja udah bukan nggak niat lagi, ya udah itu mah punya hak saya, itu hak saya, ya udah ngomong kayak gitu doang. Nah, itu kata-kata seperti itu tuh membuktikan bahwa kamu itu nggak akan dapat sesuatu dari bapakmu, udah dihabisin semua. Iya, Tapi gini loh, Mr. Z. Setahu saya memang ada orang tua orang tua yang dua ya, kejadian yang saya lihat ya. Ada orang tua yang memang dia mau mewariskan ke anak-anaknya kalau sudah mati. Kalau dia masih hidup itu harta dia diberdayakan dia sendiri dulu. Ada tuh, aku pernah nemuin kasus gitu. Tapi ada yang memang orang tua bijak, sebelum mati dia sudah membagikan anaknya. Nah, aku rasa bapaknya dia mungkin karena ada usaha, terlibat sama rentenir, sudah terlanjur jatuh ke tangan rentenir, nggak bisa bagi apa-apa buat anaknya. Enggak, ini kan sudah ada ini sebenarnya ada ceritanya mungkin Bu Ragam belum dapat cerita awalnya. Ini anaknya ini sudah berjasa nih ceritanya, dari luar negeri sudah kirim uang bangun rumah, bangun rumah untuk rumah yang ditinggali itu. Nah, kalau orang tua yang bijak, ketika anaknya merantau di luar negeri, yang lain lah kau gadekan, tapi rumah yang dibangun oleh anaknya ini untuk anaknya, kan begitu. Tapi ini orang tuanya rupanya nggak memikirkan itu, sehingga ya nggak dapat apa-apa. Selamat malam, Ini Mr. Z. Enggak, itu Mas, aku tanya. Mas kan ngirimin duit. Ini apa Bu Nona dulu. Selamat malam Bu Nona. Iya. Selamat malam, Mail. Selamat malam, Komandan. Selamat malam, teman-teman sekalian. Ada Mbak Sela, Bang Dedi, ada Bu Helen, ada Mas Syaril, ada Bu Ragam ya. Selamat malam semuanya, teman-teman di bawah.
Ini seru ini Bu Nona. Iya. Mr. G, sedikit Mr. G. Mr. G, ini Boleh. kan ini kan dasarnya kan awalnya kan gadai. Berarti kan bapaknya butuh duit, entah untuk modal, usaha atau apapun. Berarti duitnya sudah terpakai untuk kebutuhan bapaknya. Nah, sekarang bapaknya tuh menyerahkan rumah ini kepada si rentenir untuk menggantikan hutangnya. Kemungkinan besar nggak ada cashback. Jadi sudah jauh-jauh hari uang itu sudah cair di tangan bapaknya dan sudah habis lah, katakan kasarnya begitulah, untuk kebutuhan bapaknya. Nah, sekarang nggak mungkin bapaknya bisa kasih karena sudah dipakai, mungkin bahkan sudah habis. Gitu kan? Karena ini kan bukan dasarnya jual beli, dasarnya adalah untuk jaminan bayar hutang rentenir yang udah cair uangnya jauh-jauh hari, udah habis lah gitu. Jadi beda kalau jual beli murni, bukan untuk membayar sebagai jaminan hutang rentenir, beda. Itu barulah bisalah bapaknya dimarah-marahin. Enak aja dijual terus uangnya dimakan sendiri, ya bisalah gitu Mr. Z. Tapi kalau dia ini kan tidak. Nah, itu aja Mr. Z, cukup. Enggak, aku yang mau tanya ke Mas Sahril. Mas Sahril ngirim duit dari luar negeri buat bangun rumah, itu tanahnya nama siapa? Nama Bapak. Nah, kalau tanahnya nama bapakmu, kamu bangun rumah istana di atasnya pun bapakmu yang menang. Dia bisa dengan mudahnya tuh, kata Mas Siapa beragam? Kata siapa Ya. itu? Itu teori hukum dari mana itu? Setahu aku Bu, aku kan ada kasus begini. Oh. Ini bapakku sendiri, ini bapakku sendiri. Jadi kalau tanahnya orang terus kita bangun rumah di atas, yang menang pemilik tanah ya. Wow, Iya. hebat. Nah, aku gini, Mbak, ini aku punya pengalaman. Bapakku waktu itu beli tanah sama orang. Sudah deal, sudah sertifikat, sudah tapi tanahnya orang itu ada kantor koperasi. Nah, bapakku dituntut waktu itu sampai ke pengadilan atau apa, bapakku menang karena tanah itu nama bapakku, karena bapakku udah beli. Sementara itu bangunan koperasi akhirnya dibongkar. Ya, Nah, itu pengalamanku sendiri. ya. Ya, silakan Bu Nona. Bu Di situ Nona. adalah dikatakan begini. Beda pembuktian, beda kasus posisi ya. Jadi masing-masing kasus posisi itu berbeda. Jadi walaupun ada tanah lalu ada bangunan di atasnya, itu tergantung dari pembuktiannya lagi. Dalil hukum perdata itu sangat fleksibel. Tidak semua kasus bisa disamakan. Walaupun subjeknya, objeknya itu serupa, tetapi penanganannya berbeda-beda. Karena hukum terkait dengan pertanahan, itu di situ ada beban pewarisan, ada gonogini, ada surat menyurat, dokumen yang begitu banyaknya. Ada namanya warka tanah, ada namanya sertifikat, ada namanya kuasa menjual. Betul. Bermacam-macam, bahkan di PPAT itu ada 7 jenis akta tanah. Nah, jadi tidak bisa disamakan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Ada juga tanah yang dihak tanggungkan di perbankan, ada juga tanah yang dikreditkan. Nah, itu macam-macam. Nah, jadi beda kasus, beda ya, beda penanganan. Sekarang ini kita ke kasusnya ini, kasusnya Sahril. Ya. Nah, Bu Nona, ini kasusnya Sahril. Ya. Itu bapaknya punya tanah. Tanah itu warisan dari bapaknya, ya kan? Sahril ini anaknya merantau. Iya. Iya. Membangun rumah di atas tanah itu, tanah warisan milik bapaknya. Iya. Nah, tanah warisan milik bapaknya, bukan milik Sahril. Iya. Nah, bapaknya ini gadekanlah sertifikat itu. Iya. Bapaknya gadekan sertifikat itu, tidak bisa bayar. Sekarang tanah itu dijadikan sebagai tanggungan tadi, ya, tanggungan tadi dijaminkan tadi sudah balik nama atas nama rentenir. Iya. Rumah itu sekarang dikosongkan karena Iya. tanah itu sudah atas nama rentenir.
Iya. Nah, ini si Syahril merasa bahwa aku tuh bangun rumah di situ. Iya. Betul. Tapi ini suratnya digadekan sama bapakku. Iya. Iya kan, bapaknya bilang iya kan itu warisannya. Nah, sekarang apa yang dilakukan Syahril untuk menuntut ini? Karena dia sudah pakai pengacara, sudah pakai ini, sudah pakai itu. Tapi PPN. tidak bisa dapat dia, Bu Nona. Begitu ceritanya. Ya, sekarang rumah pun dikosongkan. Sudah pernah pakai pengacara, benar? Sudah Sudah, atau belum? Udah. Sudah. Pengacara mana, Mas Syahril? Ya nggak tahu sih dari orang tua saya juga, masalahnya sih masih di luar negeri gitu. Ya sampai sempat masih ngobrol juga sih pengacara. Ya, Oh, nggak tahu sih. ini Mas Syahril masih di luar negeri, nggak di Udah Indonesia. Udah Sudah pulang. Ya. Terus tidak pernah ketemu dengan pengacaranya yang menangani Enggak, itu, yang sempat ketemu, sempat. sempat ketemu. Terus Mas Syahrilnya juga turut tanda tangan kuasa, Iya, tanda tangan kuasa. Cuman waktu Tanda tanda tangan. kuasa pengacara loh, penanganan perkara. Sudah. Iya, sudah. Berarti tahu dong pengacaranya siapa. Jadi sudah konsultasi Iya. sampai sejauh mana dengan pengacaranya? Iya. Ini yang terakhir juga, ini surat dari BPN ya ada di sini semuanya. Nah, saya tidak tanya suratnya, Iya. Mas Syahril. Iya. Sampean kan bilang bapaknya sudah ditangani sama pengacara. Tadinya Iya. bilang nggak tahu, tapi sudah pulang Indonesia, terus akhirnya ikut turut tanda tangan kuasa dengan pengacara. Nah, pengacaranya sudah sejauh mana menangani? Sudah ada pertemuan berapa kali sama Mas Syahril? Udah ya, kalau temuan di rumah sih ngobrol sih banyak, cuman waktu di BPN ya sampai Sudah berapa kali? empat Di kali. rumah? Oh, sudah 4 kali. Oke, berarti Ya, di sudah BPN. pendalaman kasus dong. Iya. Sudah pendalaman kasus. Tidak Iya. boleh sebenarnya Mas Syahril tanya-tanya ke lain lagi. Iya. Gitu. Karena kami ini terikat dengan kode etik, apa yang sudah dipegang oleh pengacara lain, maka tidak boleh kami turut serta ubek-ubek kasusnya orang. Kerjanya orang itu tidak boleh. Cuma kalau ditanya tentang teori-teori hukum secara edukasi, kami bisa kasih. Jadi begini, terkait dengan tanah, kita kalau tahu tentang hukum pertanahan di Indonesia, Iya. gitu ya, itu banyak sekali tentang tanah. Tadi ada kata-kata pewarisan, ada waris. Waris maksudnya ini tanah milik bapaknya Mas Syahril, dari kakeknya Mas Syahril kah? Iya. Jadi dari kakeknya Mas Syahril turun ke bapak. Iya. Ya, tanahnya itu. Sedangkan bangunan itu Mas Syahril gotong royong bersama dengan orang tua membangun itu ya, dari hasil Kan tabungan kalau kerja di orang luar. tua mah, minta maaf, kalau orang tua mah nggak satu peser pun namanya petani gitu, dari mana? Anak aja 4. Berarti dulunya apakah bapaknya tinggal memiliki tanah itu tinggalnya di tenda? Enggak, ngikut sama nenek saya, sama ibu, sama orang tuanya ibu. Berarti tanah itu tanah kosong sebelumnya. Iya, tanah kosong. Tanah kosong sudah bersertifikat? Iya, ada sertifikat. Sertifikat atau masih sewarka tanah? Nggak tahu sih, katanya sih itu Wah. kan warisannya waktu ngasihnya sama saya kan nggak tahu, masih kecil gitu. Nggak tahu dari orang tuanya kan masih hidup gitu. Orang Mas tua Syahril sama bapak. pernah Iya. waktu ditangani pengacara itu kan Iya. kasih dokumen banyak itu, dia minta alat bukti toh. Mas Syahril lihat tidak di situ ada kopian warkat tanah atau sertifikat? Nggak tahu sih, itu juga ada apa tuh? Di mana Kata- Mas Syahril yang bayar pengacara siapa? Orang tua kah atau Mas Syahril? Ibu saya kan juga nggak Nah. tahu. Saya juga kan marah, nggak tahu ujuk-ujuk Iya, doang. kenapa penanganannya seperti itu? Tidak melihat alat bukti yang dikumpulkan juga Iya. terkait Baik, dengan Mas. tanah itu. Nanti ke depan saya cuma sarankan gitu, gini ya. Mas Syahril silakan konsultasi dengan pengacaranya. Kalau sudah turut tanda tangan kuasa, maka Mas Syahril itu punya hak
untuk minta jawaban sedetailnya terkait dengan perkembangan kasus ini. Lalu mintakan bagaimana apakah surat-surat itu perlu apa lagi yang harus dilengkapi. Nah, itu ya. Apalagi kalau ada sebut-sebut pewarisan. Kalau pewarisan terhadap Mas Syahril itu belum ada haknya. Karena Mas Syahril itu boleh bicara tentang pewarisan kalau orang tuanya sudah mati. Kalau orang tuanya dua-dua masih hidup, maka tidak berhak untuk membahas tentang pewarisan. Di Indonesia, kalau sebelum meninggal, orang tua cuma memberikan hibah. Kalau sudah meninggal, baru sebutannya warisan. Maka pewarisan itu hanya terbuka apabila ada orang mati, gitu ya. Itu ada tingkatannya dalam hukum harta kekayaan. Siapa yang bisa mewaris? Siapa yang bisa mendapatkan harta waris? Nah, itu. Nanti sesuaikan dengan kompilasi hukum Islam berbeda, hukum perdata pada umumnya itu berbeda. Tapi acuannya tetap pada hukum perdata Indonesia. Wah, oke. Ya. Oke. Nah, sekarang karena belum ada warisan, karena bapaknya ini masih hidup, dia bangun di bangun rumah di atas tanah bapaknya yang bukan haknya Syahril karena masih harta bapaknya. Apakah Syahril ini bisa mendapatkan haknya atas rumah itu, Bu Nona? Bisa. Kalau pengacaranya dia bisa cerdas saja, dia bisa membuka banyak hal yang bisa diperoleh. Jadi Mas Syahril begini, Mas Syahril siapkan saja data rekening koran itu dikasih ke pengacaranya itu. Rekening koran bagaimana Mas Syahril itu membuktikan bahwa hasil membangun rumah itu memang dari hasilnya Mas Syahril selama ini. Berapapun nominalnya. Nah, itu kurun waktunya dari berapa tahun ke belakang, silakan. Nanti kasih ke pengacaranya. Lalu yang kedua, kalau sertifikat itu ternyata sudah sampai pada rentenir tidak punya hak. Di Indonesia ini namanya rentenir itu tidak punya hak sama sekali. Tidak ada perlindungan hukumnya, tidak punya legal standing, tidak punya undang-undang yang melindungi mereka. Maka Mas Syahril bisa melaporkan ke kepolisian walaupun dibuatkan ada perjanjian terkait dengan rentenir bahwa kalau tidak bisa membayar lalu semua barangnya bisa diambil alih, maka perjanjiannya batal demi hukum karena dianggap melanggar undang-undang. Gitu ya? Ya, ini sambungan dulu. Masalahnya bapaknya yang tidak kooperatif dengan anaknya, Bu. Ketika Syahril ini mau melaporkan, bapaknya yang nggak mau misalnya, karena itu harta bapaknya. Silakan. Mas Syahril bisa gugat perdata bapak berserta dengan rentenir. Tergugat pertama bapak, tergugat kedua rentenir. Tergugat ketiga itu pihak lain yang ikut di situ, lalu tergugat adalah BPN yang balik nama, gitu ya. Lalu termasuk dengan kecamatan sebagai turut tergugat. Nah, itu bisa digugat semua. Nah, tidak usah khawatir terkait dengan permusuhan karena kalau dalam perkara perdata tidak ada yang dipenjara. Oke. Itu hanya untuk mengambil hak Mas Syahril sendiri. Tapi saya sarankan untuk mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan karena hukum itu sifatnya ultimum remedium. Itu adalah kesempatan atau pilihan paling terakhir dikala kita sudah mentok tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang baik-baik. Jadi Mas Syahril bisa dengan cara panggil dulu tetua-tetua kampung atau orang yang dituakan, orang yang dihormati. Kalau tidak juga masih kepala batu juga, panggil camat atau lurah untuk menengahi. Kalau RT juga tidak bisa menangani, ya camat atau lurah. Kalau sudah tidak bisa lagi, panggil babinsa. Nah, gitu ya. Ya, semoga bisa cepat selesai ya, Mas Syahril ya. Minta maaf nih Bu ya.
Udah semuanya itu dari kelurahan, dari Babinsa, semuanya dari kecamatan sudah dimusyawarahkan di kepala desa gitu. Udah mengotot itu semuanya itu ibaratnya. Tapi ya keke bapak saya ibaratnya nggak mengakui abah rumah itu saya ngebangun, pokoknya dia diambil sama haknya dia, ini punya saya gitu. Oke, gugat aja Mas. Kalau Mas Syahril masih setiap kali kirim transfer uang untuk keperluan pembangunan rumah itu kan ada kan buktinya? Ada, semuanya ada. Ya, Semua. simpan semua, dijadikan apa cetak, di scan semua, dicetak, termasuk dengan rekening koran dicetak ya, semuanya disiapkan kasih ke pengacara Mas Syahril. Atau orang tua punya pengacara sendiri, Mas Syahril nggak punya pengacara? Udah semuanya udah dari Tidak BPN boleh itu jadi satu, udah empat. Mas Syahril. Kalau Iya. Mas Syahril melawan orang tua, maka Mas Syahril harus punya kuasa hukum sendiri. Tidak boleh menyatu. Ah, ini belum dipahami tadi. Ya. Ini Bu Nona begini. Ini bapak ibunya Syahril masih ada, tapi pisah. Bapak ibunya Syahril masih ada, tapi pisah. Yang pengacara yang dipakai tadi ini adalah pengacara ibunya. Oke. Nah, itu. Berarti campur aduk lagi. Ibunya nuntut Gonogini juga kah? Bukan ya, bukan hak gono gini, cuman ya punya hak saya aja gitu. Cuman dari Oke. pengacara itu ya hak ibu juga ada kata gono gininya, katanya kan kayak gitu. Ya kita mah Nah, masalah. ngaco itu. Gak benar itu. Nah, Mana lucunya ada urusannya itu apa substansinya adalah apa mengenai hak Nah. Anda kok dicampur baurkan dengan hak harta Gonogini. Nah. Itu gugatan yang berbeda Lucu. itu. lucunya lagi perceraian itu tidak di pengadilan agama karena mereka orang tua ini nikah kampung yang tidak ada pakai surat nikah, tapi ada keterangan, dapatnya keterangan, sehingga mau nuntut kemana ini harta gono gini gitu Bu Nona. Kalau yang ibunya, kalau yang anaknya ini, yang tanah yang dibangun ini kenapa masih milik bapaknya begitu Bu Nona? Berarti apa Mas Syahril coba tanyakan ke ibunya, apakah waktu apa diurus sama pengacara itu sudah dibuatkan berita acara taklik talak di apa pengadilan agama atau belum? Karena taklik talak itu harus dibuat kalau memang belum ada pencatatan perkawinan secara resmi. Gitu ya. Jadi ibaratnya dibuatkan pencatatan perkawinan karena tidak bisa juga dibilang bahwa itu adalah perkawinan yang apa tidak diakui negara ya. Kalau di apa bisa karena kan apa negara juga mengembalikan lagi, apalagi kalau sesuaikan dengan KHI ya, kompilasi hukum Islam, itu akhirnya akan dibuatkan acara cepat di pengadilan agama, lalu ada berita acaranya, kemudian itu baru bisa ada gugatan dulu, baru bisa gugatan cerai dulu, baru bisa digugat masalah gono gini. Jadi tidak bisa gono gini itu tanpa ada berita acara sebelumnya. Nah itu, jadi agak panjang ini ya Mas Syahril. Tapi saya minta untuk apa sampean pikir-pikir lagi lah entah sampean yang agak bingung-bingung juga menyampaikan ke kami keterangannya atau memang pengacaranya yang agak kurang komunikatif dengan Anda gitu. Coba ya. Coba nanti pelajari lagi pengacaranya sampai sejauh mana dia menangani kasus Anda. Gitu ya. Minta aja begini. Substansi itu berbeda, jangan disatukan masalahnya. Kalau memang tidak sejalan dengan apa niatnya Mas Syahril, lepas saja dari pengacaranya. Biar pengacara itu nanganin khusus punya ibu. Kalau Mas Syahril silakan tangani punya Mas Syahril aja. Gitu, jangan dicampur baur.
Nanti susah, nanti jatuh-jatuhnya kalau nanti dipersidangkan, nanti NO. Oh, gitu. Nggak kalah, nggak menang, tapi uang habis untuk apa? Untuk Iya. perkara. Iya, makanya semua ini tuh udah habis lah, udah 30 juta, mungkin 40 juta.